Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas berkat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberikan nikmat sehat sehingga masih dapat berkumpul dalam kegiatan pada siang hari ini. Tak lupa pula, salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Telkom, Bapak Dr. Kemas Muslim Laksmana. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Dekan dan Direktur di lingkungan Universitas Telkom. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak, Ibu, kelompok keahlian, dan seluruh peneliti di lingkungan Universitas Telkom. Sekali lagi, saya ucapkan selamat siang dan selamat datang di acara Sosialisasi Matching Fund Kedai Reka tahun 2022. Baik, untuk agenda pertama kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan kaya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera.
laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Cara selanjutnya yakni sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan langsung oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Bapak Dr. Kemas Muslim Laksmana. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Adli, apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Jelas Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, analis kebijakan ahli media Ditjen Dikti Kemdikbud, Bapak Dr. Andes Endang Taryono. Mohon izin saya menyampaikan sambutan atas nama Wakil Rektor Riset Inovasi dan Kerjasama, Ibu Dr. Lina Puji Astuti, yang tadinya akan menyampaikan sambutan pada siang hari ini. Mendadak beliau berhalangan untuk memberikan sambutan karena harus menghadiri presentasi rektor dalam acara rapat pimpinan bersama Yayasan Pendidikan Telkom. Saya pun mohon izin kepada narasumber dan juga Bapak Ibu semua karena tidak bisa mengikuti acara ini secara aktif, karena juga sama pada saat yang sama juga harus mengikuti rapat pimpinan tersebut selama hari ini dari pagi sampai sore. Yang saya hormati Bapak Ibu struktural Telkom University, khususnya Ketua Kelompok Keahlian dan seluruh tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa di tengah kesibukan kita masih dapat melaksanakan berbagai hal, salah satunya adalah mengikuti sosialisasi Matching Fund Kedaireka tahun 2022. Tentunya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dosen sudah mengetahui apa itu Kedaireka secara garis besar. Pada kesempatan ini kita akan kembali mengingatkan bahwa Kedaireka adalah platform yang memudahkan untuk sinergi kontribusi perguruan tinggi dengan komersialisasi industri untuk kemajuan inovasi industri di Indonesia. Program ini tercetus dari visi Mas Menteri Nadiem Makarim dan tentunya dari visi Direktur Jenderal Dikti, Prof. Nizam, dalam mewujudkan kemudahan sinergi antara perguruan tinggi dan industri dalam satu platform. Untuk itu kami berterima kasih atas partisipasi berbagai pihak yang mewujudkan platform Kedaireka ini, termasuk juga berbagai industri dan juga organisasi terkait seperti PII, HIPMI, Kadin DKI Jakarta, dan berbagai industri organisasi yang tidak kami sebutkan satu persatu. Serta tentunya kalangan akademisi perguruan tinggi seluruh Indonesia yang sudah terlibat dalam menciptakan platform kolaborasi yang luar biasa ini. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan media, LSM, dan organisasi-organisasi terkait. Alhamdulillah, platform ini telah terwujud dan salah satu kata kunci untuk menjadi kesuksesan bagi platform ini adalah adanya profesionalisme dari pihak-pihak yang terlibat dalam mewujudkan platform ini dan mengisi berbagai kerjasama-kerjasama dalam platform ini. Sehingga di tahun ini kita kembali berharap Telkom University dapat berperan aktif meningkatkan jumlah kolaborasi yang terlibat dalam platform Kedaireka ini setelah tahun lalu juga kita alhamdulillah meloloskan berbagai kerjasama melalui platform Kedaireka ini. Semua dalam kegiatan sosialisasi kali ini kita mendapatkan motivasi, inspirasi untuk beraksi dalam melakukan kolaborasi, inovasi dengan industri. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan sekaligus pembukaan oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke agenda penyampaian tips dan trik serta testimoni penerima Matching Fund Kedaireka tahun 2021. Kepada Ibu Dr. Husneni Mukhtar, kami persilahkan.
Baik, suaranya kedengar? Jelas, Bu? Jelas, Bu. Mungkin saya share satu slide mungkin ya, karena kalau misalnya kayak tips-tips ngomong aja testimoni seperti itu, takutnya malah nggak jelas gitu. Saya mau apa sih, ngomong apa gitu. Izin untuk share slide-nya ya Pak, Bu Runik dan Bapak narasumber kita hari ini. Mangga, Bu. Oh, baik. Sudah kelihatan, Mas Ahmad? Udah ya? Baik. Pak Pati, punten, saya izin untuk sharing dulu ya Pak, sebentar. Mohon maaf kalau misalnya nanti slide yang saya bawakan tidak cocok dengan matching fund di tahun 2022 ini, karena setahu saya kemarin itu saya sudah coba cari-cari panduan untuk matching fund Kedareka 2022 itu belum ada panduan yang fixnya gitu. Jadi mungkin saya coba untuk sharing, saya bagi 3 gitu ya. Jadi mungkin bisa pendahuluan dulu, kemudian bagaimana kemarin itu saya mempersiapkan proposal matching fund-nya dan menulis proposalnya. Nah, mungkin perlu kita ketahui bahwa Ibu mungkin Bapak-Bapak sudah paham bahwa matching fund Kedareka itu adalah kolaborasi antara 2 pihak. Jadi pihak dari perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, kemudian nantinya pihak dari industri, gitu ya. Dan dua pihak tersebut berkolaborasi membangun satu kerjasama pengembangan suatu produk atau jasa. Ya, jadi kalau misalnya ditanya apa kontribusi dari perguruan tinggi, mungkin kita bisa tanyakan ke diri kita punya apa? Yang ingin kita kontribusikan terhadap masyarakat ataupun terhadap mitra gitu. Dan mungkin kita punya ide atau teknologi, atau mungkin kita punya sumber daya manusia yang biasanya ini lebih ke pelatihan gitu, atau mungkin kita punya laboratorium yang mau kita kerjasamakan, atau kita punya know-how atau suatu pengetahuan atau metode yang mau kita implementasikan untuk memecahkan suatu permasalahan di masyarakat. Nah, kemudian untuk calon mitra industrinya, kita namakan di sini adalah DUDI atau dunia usaha dan dunia industri. Nah, kita perlu bertanya apa sih objek atau hal yang akan kita kolaborasikan dengan DUDI tersebut, gitu. Dan DUDI di sini perannya seperti apa? Dan biasanya DUDI ini kan memang lebih banyak bergerak di sektor yang terlibat berkaitan dengan ekonomi, gitu ya. Jadi kebutuhan pasarnya, jadi kebutuhan pasar yang menjadi bidang dari DUDI ini apa, gitu ya. Kemudian spesifikasi apa yang diinginkan oleh DUDI. Misalnya mereka ada produksi begitu, dan mungkin ada beberapa proses produksi tersebut yang perlu akselerasi dan bantuan dari hasil-hasil riset yang sudah ada di perguruan tinggi. Nah, peran DUDI di sini adalah selain sebagai mitra, mereka juga sebagai investor atau memberikan sharing dana kepada insan dikti ya, atau di sini adalah dosen di perguruan tinggi. Dananya ini biasanya itu berbanding 1:1. Jadi kalau misalnya kita mengajukan misalnya 100 juta, berarti DUDI juga berperan 100 juta juga, gitu. Dan 100 jutanya ini bisa kalau tahun 2021 itu bisa in kind atau in cash atau variasi antara keduanya, gitu. Dan saya belum tahu untuk 2022 ini seperti apa. Kemudian ada juga 1:3 maksimal. Jadi biasanya itu lebih ke yang dampaknya itu
sangat luas gitu, jadi lebih luas. Nah, kemarin itu kebetulan dana yang saya ajukan itu 1:2 gitu ya. Jadi Dikti memberikan 2 dan Dudi memberikan 1, di mana satunya itu 35:65, in case-nya 35% gitu ya dari Dudi. Nah, kemudian untuk persiapan proposal matching fund ini, mungkin saya cuma bisa highlight 2 hal ya untuk mempersiapkannya. Pertama, bagaimana kita menentukan atau memilih topik yang akan kita ajukan untuk proposal ini. Dan yang kedua, bagaimana menentukan atau bagaimana mencari mitra dari Dudi, dari dunia usaha dan dunia industri ini. Gitu. Nah, mungkin untuk pemilihan topik riset yang akan diajukan itu saran saya dari pengalaman yang kemarin adalah sebaiknya itu memang dari riset yang sudah kita lakukan. Ya, misalnya untuk yang teknik begitu ada prototype, atau kalau misalnya untuk yang non teknik metode atau misalnya pelatihan gitu. Nah, kalau misalnya untuk hilirisasi minimal tuh sudah ada prototipenya gitu, dan kalau untuk yang selain hilirisasi tadi bisa mengacu pada topik-topik yang ditentukan oleh pemerintah. Ini saya screenshot dari launching penelitian dari Dikti beberapa hari yang lalu, gitu ya. Jadi nanti itu saya ambil untuk yang matching fund-nya aja, itu ada 50% hilirisasi nantinya itu lebih ke transfer knowledge kepada Dudi nantinya. Jadi prototype itu akan digunakan oleh Dudi nantinya, baik itu di memenuhi atau mengatasi permasalahan dari Dudi gitu. Dan kemudian 50% lainnya. Slide-nya tidak. Slide-nya belum berubah kayaknya. Oh begitu? Iya. Oh mohon maaf. Ya, Oke. Oke, mohon maaf. Mungkin saya ya yang tadi ya. Oke, kemudian biasanya untuk hilirisasi itu seperti yang saya bilang adalah berupa prototype, dan 50% lainnya itu bisa dari topik-topik yang ada di SDG 10%, dan sama dengan Pemda gitu dah. Kemarin itu tahun 2021 kalau nggak salah ada beberapa penelitian yang kolaborasi dengan pemerintah daerah itu dengan salah satu badan usaha milik daerah. Nah, salah satu badan usahanya. Nah, itu bisa. Kemudian 30%-nya itu dengan non-kementerian atau unit lainnya. Dan ini dari launching yang Dikti kemarin itu ada dana 950 miliar untuk tahun ini. Dan 5 prioritas riset di tahun 2022 ini sepertinya memang berbeda dari tahun 2021 karena memang lebih ke 5 bidang ini ya. Jadi ada green economy, blue economy, digital economy, pariwisata, dan kemandirian kesehatan. Green economy itu biasanya seperti pengembangan energi terbarukan gitu ya, ke arah efisiensi energi, kemudian mitigasi dampak buruk dari perubahan iklim lingkungan seperti itu. Kemudian untuk yang blue economy itu terkait dengan ekonomi maritim, dan digital economy saya yakin banget ini hampir semua rekan-rekan dosen di ITELU bisa memanfaatkan bidang prioritas ini gitu. Kemudian pariwisata ini lebih ke mendorong pertumbuhan ekonomi tempat-tempat pariwisata, tapi kalau nggak salah itu ada destinasi pariwisata yang jadi prioritas gitu ya. Tapi saya kurang tahu juga apakah untuk MF ini memang ada prioritas tertentu.
dan kemandirian kesehatan lewat teknologi dan penanganan COVID. Dan nantinya untuk keluaran penelitian itu harus dipublikasikan dan biasanya itu ada paten gitu ya. Dan yang pastinya kita harus cari topik usulan itu yang benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat dan pembangunan nasional. Contohnya saya kemarin mengangkat topik tentang stunting. Jadi salah satu strategi nasional atau stranas pemerintah untuk memberantas prevalensi dari stunting itu ada beberapa tahap, cara, dan layer. Dan saya waktu itu kemarin layer yang paling bawah atau di posyandu. Tapi memang bukan ke gizinya karena saya bukan orang kesehatan juga. Saya dari Fakultas Teknik Elektro, jadi memang riset yang terdahulu itu terus disempurnakan. Kemudian saya bekerjasama juga dengan Fakultas Industri Kreatif ya untuk desain teknologinya begitu. Jadi itu adalah alat sistem yang kita namakan dengan e-GrowChart Monitoring System atau EGCMS. Jadi alat ini bisa langsung mengukur berat badan dan tinggi badan bayi dan balita dari 1 bulan, dari 0 sampai 5 tahun yang dan langsung juga memberikan klasifikasi apakah tumbuh kembang anak itu baik atau tidak, atau kalau misalnya stunting, jadi ada klasifikasi stuntingnya. Kalau misalnya obesitas atau kegemukan itu juga ditampilkan seperti itu. Nah, karena biasanya memang di tingkat posyandu itu tidak ada pengetahuan dari kadernya ini stunting atau tidak. Jadi butuh waktu sekitar 1 bulan rata-rata untuk mengetahuinya, karena data itu nantinya akan mereka kirimkan ke puskesmas. Begitu. Kemudian, dan yang pastinya kita perlu memikirkan bagaimana prioritas penelitian yang mau kita ajukan ini ada MBKM-nya dan keterlibatan mahasiswanya. Begitu. Jadi program MBKM-nya kita bisa pilih dari bentuk-bentuk MBKM yang sudah ada. Nah, kemudian bagaimana kita mencari atau mendapatkan mitra. Nah, mungkin ini hanya ilustrasi dari pemikiran saya aja. Mungkin yang pertama adalah kita lanjutkan kerjasama riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalnya kita punya skema penelitian kemitraan industri dengan industri atau misalnya dengan lembaga non kementerian atau unit lainnya itu, atau pemerintah daerah itu juga bisa. Kemudian yang kedua, cek dan ingat kembali apakah ada mitra industri yang mungkin pernah kontak atau ya walaupun belum pernah ada PKS atau kerjasama yang serius gitu. Nah, itu kita bisa cek lagi, dan apakah misalnya mitra tersebut kira-kira hal yang kita lakukan itu ada kebermanfaatannya secara luas itu bagaimana gitu. Dan kemudian mungkin saran ketiga adalah cek dan tanya mitra industri tempat kerja praktek dari mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Jadi mungkin bisa kita pilih-pilih mana yang match atau reliable untuk dilakukan. Nah, kemudian mungkin ada contoh unsur pemerintah, misalnya dari pemerintah daerah. Kemudian kalau nggak ada mitra, kita bisa cari atau cek secara berkala di laman Kedereka, khususnya di bagian temukan peluang cipta. Nah, di situ ada beberapa calon dudi yang mempublikasikan begitu ya, mensubmit apa yang mereka butuhkan gitu. Dan terakhir untuk penulisan proposal ini mungkin saya sedikit cerita apa saja yang perlu diperhatikan atau ditulis terhadap kriteria penilaian. Nah, sebaiknya kita fokus pada salah satu ruang lingkup gitu ya.
misalnya kita pilih ini ada 1, 2, 3, ada 5 begitu ya. Jadi kita pilih mau hilirisasi produk atau pemberdayaan masyarakat, atau at the end ya tujuan akhirnya tuh mau startup, atau ingin membangun suatu pusat riset gitu ya, atau mau membuka prodi baru yang bidang keilmuan itu sebenarnya tuh spesifik ya gitu ya, dan belum ada. Nah itu bisa. Jadi mungkin ini yang membantu juga untuk arah tujuan akhirnya itu kemana. Mungkin slide yang ini mungkin bisa membantu rekan-rekan dosen ya. Dan kalau untuk misalnya untuk yang teknologi ini sudah pasti ya udah kita hilirisasi aja, biasanya begitu. Nah, kemudian terkait fokus tadi, mungkin saya ada kemarin itu tahap pertama itu ada disuruh ya diterima, tapi disuruh memperbaiki. Nah, kemudian ditanyakan juga pertanyaan seperti ini. Nah, bagaimana dampak usulan proposal ini terhadap transformasi perguruan tinggi? Nah, itu lebih ke yang dibilang oleh Bapak Menteri gitu ya tentang MPKM. Jadi ditanyakan MPKM-nya itu apa saja. Nah, kemarin itu saya MPKM yang saya ajukan itu adalah konversi SKS mata kuliah begitu ya. Jadi dengan Fakultas Industri Kreatif itu kita saling change mata kuliah. Kemudian KKN tematik dan KP. Jadi kerja praktek di tempat studinya. Begitu. Dan mahasiswanya semakin banyak semakin bagus. Cuman waktu itu saya 10 mahasiswa dari Fakultas Teknik Elektro dan 10 dari FIK. Kemudian yang pasti juga dampak usulan proposal kita itu juga penting banget jelas kita sampaikan di proposal apa gitu yang mau kita selesaikan dari permasalahan Dudi atau permasalahan masyarakat, dan manfaatnya apa buat Dudi. Kan Dudi tadi memberikan dana ya. Nah, nggak mungkin Dudi seperti rugi begitu ya. Jadi ada apa keuntungan buat Dudi? Contohnya untuk hilirisasi teknologi, mungkin manfaatnya Dudi mendapatkan produk yang dia nggak perlu mengeluarkan dana riset. Gitu ya. Dana risetnya kan sudah ada dari Dikti. Nah, jadi itu mungkin salah satu manfaat dari Dudi. Nah, cuman Dudi memang misalnya keterlibatannya adalah dia punya pabriknya misalnya atau punya workshopnya, dan dia bisa membantu untuk membuat prototipe akhirnya yang siap pemasaran dan lainnya begitu. Dan ini jadi 3 hal ini kemarin itu yang benar-benar sangat fokus sekali penilaian dari reviewer ya, dan ya maksudnya yang terakhir ini adalah mahasiswanya. Jadi ini benar-benar terkait dengan IQ begitu ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita lihat 8 indikator kinerja utama dari perguruan tinggi, itu kita bisa bagi dalam 3 kualitas. Pertama, kualitas lulusan, itu lulusan mendapat pekerjaan yang layak dan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Dan yang kedua adalah kualitas dosen dan pengajar. Jadi ada 3 IQ, dosen berkegiatan di luar kampus, kemudian ada dari luar mengajar juga di dalam kampus, kemudian hasil kerja dosen ini direkognisi oleh masyarakat dan digunakan juga. Kemudian IQ2-nya, IQ 6, 7, dan 8 ini untuk yang kualitas kurikulum. Tapi sebenarnya memang di MF ini lebih banyak itu memang di IQ 3, 4, 5, 2, dan 7 gitu ya. Jadi memang untuk yang 3, 4, 5 ini lebih di sini ya, kualitas dosen dan pengajar, kemudian 2 itu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dan kelas yang kolaboratif partisipatif tadi. Jadi ada konversi yang saya lakukan contohnya kemarin itu misalnya saya ada kelas
di prodi teknik elektro, kemudian ada kelas juga di prodi desain produk gitu. Sepertinya sekian dulu sharing yang saya bagi kepada Bapak Ibu di siang hari ini. Saya kembalikan lagi ke Mas Adli. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Neni atas sharingnya. Selanjutnya, sharing akan disampaikan oleh Ibu Dr. Kusuma Ayu Laksitweni. Kepada Ibu Kusuma Ayu, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa share screen? Silakan, Bu. Oke. Bapak Ibu, perkenalkan saya Suhaila Lastoning dari Kakal Software Engineering Fakultas Informatika. Alhamdulillah tahun kemarin ya tim kami mendapatkan satu hibah dari Matching Fund Kedireka. Nah mungkin kalau tips and trick kebetulan kami pertama kali itu karena memang Kedireka juga pertama kali, tapi ya ini hibah pertama saya yang Matching Fund seperti itu. Jadi mungkin kalau tips and trick saya masih harus belajar dari rekan-rekan yang lebih senior sepertinya ya. Jadi mungkin saya akan menyampaikan hal-hal yang kami pelajari lah dari kemarin proses proposal dan pelaksanaan penelitiannya ya. Yang pertama tentunya ini harus ada tim yang solid gitu ya, baik dari karena ini ada selain kita mengerjakan penelitiannya, kita juga mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan administratif. Jadi saran saya memang harus ada tim yang khusus untuk mengerjakan administratif. Kemudian tim-tim yang lain juga gitu ya. Di sini contohnya misalkan kita juga harus punya tim yang selain teknikal gitu ya, kemudian nanti publikasi siapa yang harus handle pembagian tugas dan pembagian tugas sih terutama ya, dan tanggung jawab tuh harus benar-benar jelas. Kemudian yang kedua adalah mempelajari panduan dan aturan. Kemarin kami banyak dibantu karena punya teman di perguruan tinggi lain yang sudah lolos di tahap sebelumnya. Jadi kami ada di tahap 3 tahun 2021. Nah, ada teman-teman yang sudah berhasil di tahap sebelumnya. Nah, itu kami banyak belajar juga. Kemudian benar-benar dipelajari juga panduannya. Karena jika ada yang sedikit juga mungkin masih bisa ditolerir, itu nanti reviewer akan memberi clue gitu ya. Tapi jadi format laporan, format proposal dan sebagainya itu juga harus mengikuti. Kemudian aturan yang berlaku, misalkan SBM Menteri Keuangan dan yang berkaitan dengan anggaran juga harus kita pelajari aturannya. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan mitra industri, jadi memilih topik yang harus sesuai atau sejalan dengan core bisnis dari mitra. Nah, saya kemarin yang kami pelajari karena jadi kami sudah punya ide gitu ya, kemudian baru kontak dengan mitra itu dalam proses pengerjaan proposal. Nah, yang kami pelajari mungkin itu sedikit terlambat, jadi pada saat itu PKS-nya, halo? Ya, untuk suaranya tadi kurang jelas, mungkin terlalu jauh dari mic-nya, Bu. Oke. Mungkin saya masuk ke yang ketiga kali ya, yang kolaborasi dengan mitra industri. Saran saya, sudah jelas kah? Masih belum? Mas Adli masih? Halo? Ya, suaranya hilang-hilang gitu, Bu. Oke. Apakah sekarang sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, dari mana nih ya? Oke, tadi sudah sampai kolaborasi mitra industri. Nah, saya sarankan memang proposal itu disusun sejak awal atau sudah ada engagement awal jauh sebelum proses penyusunan proposal.
Yang kami pelajari kemarin adalah PKS-nya menyusul gitu ya, karena memang baru pembicaraan informal ketika kita submit proposal. Nah, mungkin itu yang kami pelajari. Kemudian yang keempat adalah harus punya relasi yang baik dan juga sering-sering kontak gitu ya dengan PPM. Kami sangat terbantu sekali nih Bu Runik, Pak Ridwan ya, sekarang Pak Tegar, kemudian juga Pak Diki gitu ya dari PPM sangat-sangat membantu baik dalam proses proposal maupun pelaksanaan sampai dengan laporan. Kemudian kalau kedai reka itu kami juga ada kontak person dari kedai rekanya yang menghubungi kami terkait dengan administrasi, itu selalu diingatkan hal-hal yang kurang. Kemudian itu juga kita kontak terus dengan kontak personnya kedai reka. Kemudian tentu saja fakultas dan prodi. Kenapa saya katakan fakultas dan prodi? Karena di sini kita perlu PKS dengan mitra gitu ya. Kemudian juga melibatkan karena ada kampus merdeka. Nah ini harus banget kita juga koordinasi dengan prodi dan fakultas. Karena ada beberapa kegiatan yang dikonversikan ke SKS mahasiswa gitu ya. Tentunya itu perlu koordinasi sekali. Kemudian terkait dengan proposal, kalau tahun kemarin sepertinya tidak ada topik prioritas, sepertinya tahun ini, tahun 2022 yang saya tahu ada beberapa topik prioritas. Nah itu mungkin bisa jadi catatan bahwa kita harus menyasar topik-topik prioritas yang ditetapkan oleh kedai rekanya. Kemudian luaran yang realistis. Jadi karena kemarin kami itu tanda tangan kontrak di Agustus, tapi Desember sudah harus laporan. Nah untuk itu ya akhirnya walaupun target luarannya tidak kami ubah gitu ya, tapi agak lumayan gitu ya mengejar. Contohnya adalah publikasi itu kita lumayan untuk dapetin LOA di bulan November Desember gitu. Nah, sepertinya ini juga harus jadi catatan bahwa luaran yang realistis, misalnya untungnya kemarin kami menuliskan adalah accepted gitu ya, bukan publish atau ya bukan publish gitu. Nah, kemudian juga selain luaran yang realistis, juga mungkin anggaran yang realistis karena kemarin sekali lagi kami tanda tangan di Agustus, ternyata pelaporannya di Desember gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa jadi catatan dari pelaksanaan kedai reka kami. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kami maupun buat rekan-rekan yang mau submit juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kusuma Ayu atas sharingnya. Sharing selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Suryo Adiwibowo PhD. Silakan Pak Suryo. Halo, Assalamualaikum. Rasa terdengar? Jelas Pak. Mohon maaf ya kalau ada sedikit noise di sini, soalnya saya lagi di luar. Sebetulnya saya juga bingung mau jelasin apa, karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Snaini dan Bu Ayu, dan saya setuju juga dengan apa yang beliau sarankan kepada Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Mungkin saya menekankan saja ya Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu submit untuk kedai reka, karena ini adalah pendanaan dari Kemendikbudristek dan ada program dari Mas Menteri ya untuk kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Maka dari itu untuk proposal Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat itu harus menyasar untuk 8 indikator utama ini. Tetapi 8 indikator utama ini tidak perlu dicapai semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu hanya mengambil 3 atau 4 poin 8 indikator utama itu sudah cukup, tapi ditekankan baik-baik di situ sehingga jelas untuk kontribusinya apa aja. Kemudian selain itu
Mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat di panduan yang kemarin, ini adalah parameter penilaiannya. Ya, untuk proposal Kedereka ini ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama adalah dampak kepada transformasi perguruan tinggi. Di sini yang dinilai adalah kejelasan dan kesesuaian roadmap dan rancangan program berdasarkan lingkup yang dipilih. Misalkan kalau Bapak Ibu ingin mendirikan suatu research center atau apa, ya roadmap-nya harus bagus dan jelas seperti itu. Kalau kemarin saya submit proposal terkait dengan AI karena kami di konsorsium AI Indonesia itu istilahnya sepakat untuk ingin melakukan akselerasi terkait dengan apa yang ada di strategi nasional AI seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya penelitian seperti itu, diharapkan bisa supporting apa yang terjadi, permasalahan yang terjadi di Indonesia seperti itu. Kemudian parameter selanjutnya yang dinilai adalah kebolehjadian untuk mencapai IKU tersebut yang ditargetkan, dan kemudian peluang dan potensi implementasi Kampus Merdeka, ya karena kita sekarang juga harus mengimplementasi program Kampus Merdeka tersebut. Dan yang nggak kalah penting, semakin banyak kita melibatkan mahasiswa di proposal kita, itu mungkin penilaian dari tim reviewer juga semakin tinggi ya Bapak Ibu ya. Karena yang di sini adalah yang dijelaskan adalah intensitas